Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ralandi Rifdeli, NIM 1872150121. Mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai sebuah topik perbincangan yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian di dunia, khususnya Indonesia. Menurut saya sebagai masyarakat biasa, kita tidak perlu khawatir karena pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak dari resesi ekonomi. Salah satunya ialah pembentukan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Tim ini akan bekerja sama merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan serta inflasi ekonomi lainnya. Dan ada 3 faktor utama pemicu terjadinya resesi 2023, yaitu satu, hampir semua bank sentral di dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sehingga laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Dan yang kedua yaitu inflasi di mana-mana naik, dari mulai bahan pangan seperti cabai sampai harga BBM juga naik. Semuanya naik pasca pandemi Covid-19. Yang ketiga yaitu hal ini diperparah adanya konflik Rusia dan Ukraina yang menyulitkan pasokan komoditas yang diperlukan berbagai negara. Pungutan sektor ekonomi berbasis kerakyatan juga menjadi salah satu jurus pemerintah dalam meminimalisir dampak resesi ekonomi yang terjadi. Pungutan daya beli masyarakat terhadap UMKM hingga pembelian barang dengan komponen dalam negeri yang tinggi menjadi salah satu resep tambahan pemerintah yang sedang dilakukan hingga saat ini. Kesadaran pentingnya pemungutan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dalam keberlangsungan ekonomi nasional harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM itu sendiri agar dapat terus tumbuh dan berkembang. UMKM juga dapat menjadi penggerak utama roda perekonomian Indonesia yang relatif tangguh sebagaimana yang telah terbukti pada saat Indonesia dilanda oleh pandemi Covid beberapa bulan yang lalu. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu, sumbangan usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8%. Poin tambahan bagi UMKM adalah ketergantungan terhadap nilai dolar yang kecil, sehingga naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa UMKM yang dimulai dari unit-unit kecil tentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh, sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa UMKM adalah sektor yang relatif, dan di samping itu juga
pemerintah harus dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Krisis finansial, baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris, kemudian pasar melihat langsung yang namanya currency, nilai tukar rupiah, nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari kita selalu ingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa. Sekuat apa enggak bisa dikalkulasi.